Bab 551/560 maaf. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, orang ini cukup menarik. Leia tersenyum manis. Pada saat yang sama, Chukin dan Mo Si telah kembali ke Pulau Dewa Laut. Setelah berkeliling cukup lama, dia bertarung lagi dengan Qian Ren Sui Moxi. Tentu saja, Chukin tidak bisa terus bertarung dengan Mo Si, dia akan merusaknya, dan Mo Si pergi karena dia ingin memulihkan tubuhnya. Namun, Chukin tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang para wanitanya berusaha keras untuk membuat kemajuan, Chu dan Qin tentu saja tidak bisa ketinggalan. Hanya dengan kekuatan absolut, Chukin dapat melakukan apa yang diinginkannya. Karena kita akan mendapatkan kristal Raja Dewa, tidak banyak energi yang tersisa di kristal Dewa ini, jadi biarkan aku mempelajari dan mempelajari rahasia apa yang dimiliki para dewa. Jika aku dapat menciptakan posisi dewaku sendiri, aku tidak membutuhkannya. Aku terlalu khawatir, kata Chukin, mata dewa ilusi memasuki kristal dewa. Awalnya, kristal dewa tidak dapat dimata-matai, tetapi pada saat ini kekuatan Chukin telah melampaui pemilik kristal dewa ini sebelum kematiannya, dan dia secara alami dapat melihatnya. Yang membuatnya aneh adalah tidak ada apapun di Senjing. Hah, mungkinkah aku yang menghisapnya? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Tepat ketika Chukin hendak menyerah, Chukin secara tidak sengaja menemukan bahwa ada sepasang baju besi dan cermin aneh di dalam kristal dewa ini. Hei, ini, Chukin terkejut. Baju besi itu sangat mirip dengan pakaian dewa lautnya sendiri, dan cermin itu sebagian besar adalah penguasa kristal dewa, senjata selama hidupnya. Mungkinkah baju besi dan senjata para dewa semuanya tersembunyi di dalam kristal? Chukin bertanya dengan heran. Kristal dewa umumnya adalah kristal sisa setelah kematian para dewa, dan ada kemungkinan mereka akan muncul, jadi Chukin, sebagai dewa, tidak dapat mempelajarinya. Tanpa diduga, pakaian dan senjata para dewa tersembunyi di dalam kristal dewa. Tidak heran para dewa dapat memanggil dari udara tipis saat bertarung. Tunggu. Trisula Dewa Lautku tersembunyi di dahi, mungkinkah kristal dewa juga ada di dahi? Chukin bertanya dengan beberapa keraguan. Jika Anda menemukan sumber kristal dewa, dan ketika Anda bertarung dengan dewa, Anda menyodok kristal dewa secara langsung, bukankah itu sama saja dengan menemukan kelemahan pihak lain? Namun, hanya satu kristal dewa tidak dapat membuktikan bahwa kristal dewa ada di dahi dewa. Chukin mengingatnya untuk sementara, dan berhenti mempelajarinya. Pada akhirnya, Chukin mencoba menghancurkan kristal dewa, dan sepasang kostum dan cermin emas muncul di depan Chukin saat kristal dewa itu pecah. Sangat disayangkan bahwa energi dalam pakaian dan senjata dewa ini hampir diserap oleh Chukin, hampir berubah menjadi besi tua. Namun demikian, tidak peduli seberapa ilahi hal-hal itu akan jauh melampaui beberapa pemandu jiwa tingkat ke-10. Chukin dapat dianggap telah memperoleh 2 harta karun, yang dapat diberikan kepada seorang wanita tertentu di masa depan. Hari ini, di antara para wanitanya, Zhu Yundi seharusnya menjadi orang yang paling sedikit diuntungkan. Zhu Yundi sangat menginginkan kekuasaan, dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta dalam ujian Poseidon. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yundi. Chukin menghela napas sedikit, serahkan saja hal ini padanya. Ketika Suer selesai, aku akan pergi ke Yundi. Tapi, metode apa yang harus aku gunakan untuk memanen Leia? Tanpa kristal dewa, Chukin tidak dapat menemukan metode kultivasi untuk saat ini. Bagaimanapun, kultivasi para dewa benar-benar berbeda dari para master jiwa. Hei, tunggu, sejak aku memperoleh garis keturunan naga, Azure dan posisi dewa, kekuatan internal dalam tubuhku tampaknya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Chukin sedikit terkejut, tidak, itu tidak benar. Lebih baik mengatakan ya daripada kekuatan internal. Bagaimana mungkin ada dewa yang mengatakan kekuatan internal? Bagaimanapun, baik itu Taoisme atau hal-hal lain, Chukin telah memperoleh metode tambahan seperti itu selain kekuatan supernatural. Dengan Taoxing miliknya saat ini, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh dewa tingkat kedua tanpa mengandalkan kekuatan ilahi, dan mencubit seorang Douro yang tak tertandingi sampai mati seperti mencubit seekor semut sampai mati. Boom! Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Siapa? Tanya Chukin. Tuan Chukin, ini aku. Di luar pintu, suara Hainu terdengar. Pintunya tidak terkunci, masuklah. Chukin sedikit terkejut, dan berteriak pelan.
Setelah ini, Hai Eve Douro berjalan masuk dari luar pintu. Hai Eve Douro hari ini mengenakan gaun emas dengan rambut birunya yang terurai. Kecantikan alami, kecantikan bahkan lebih menarik. Secara khusus, dia menginjak sepatu bot hak tinggi emas, dan kakinya penuh dengan keindahan yang menggoda di antara langkah-langkah lotus. HNV, ada apa? Chukin tersenyum sedikit. Tuan Chu dan Qin, apakah kalian sudah mewarisi tahta dewa? Tanya Hai Eve Douro. Baiklah, jabatan Dewi Matahari. Chukin mengangguk. Kalau begitu, persembahan besar, tidak bisakah kau melakukan persembahan besar ke Pulau Dewa Laut? Gadis Laut, Douluo melanjutkan. Meskipun Sier ingin terus melakukannya, aku tidak mengizinkannya melakukannya. Lagi pula, memberikan persembahan ke Pulau Dewa Laut adalah pekerjaan yang merepotkan. Chukin menjawab, HNV, apa yang kau minta? Tuan Chukin, aku ingin bertanya, bisakah aku menggantikan pengorbanan besar dan menjadi pendeta tinggi baru di Pulau Dewa Laut? Tanya Chukin, kau ingin menjadi pendeta tinggi Pulau Dewa Laut? Chukin bertanya dengan sedikit heran. Ya, setelah menyerap sebagian dari esensi es 10.000 tahun yang kau berikan, kekuatan jiwaku mencapai level 96. Hai gadis Douluo menjawab, menurutku, di antara semua persembahan di Pulau Dewa Laut, akulah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi imam besar Pulau Dewa Laut. Setelah gadis laut, Douluo menjilat bibirnya, dia melanjutkan. Secara umum, mengatakan hal semacam ini akan membuat orang merasa sombong, tetapi Chukin berpikir bahwa Hainu Douluo tidak bermaksud demikian. HNV, aku baru saja mengatakan bahwa imam besar Pulau Dewa Laut adalah semacam pekerjaan yang sulit, dan harus tinggal di Aula Dewa Laut sepanjang hidupnya. Jadi, Chukin sedikit mengernyit, kenapa tidak, aku bisa menjadikanmu sebagai imam besar sementara Pulau Dewa Laut, jadi kamu tidak harus tinggal di Aula Dewa Laut. Tidak, Hai Eve Douluo menjawab dengan tegas, untuk melakukannya, aku harus menjadi imam besar sejati, sehingga aku bisa tinggal di kuil Dewa Laut selamanya. Hai Eve Douluo ragu-ragu untuk berbicara tetapi berhenti. Dia hampir mengungkapkan isi hatinya. Selalu apa? Chukin mengernyit. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Tidak ada. Saat dia berkata, Hai Eve Dou langsung berlutut, saya mohon kepada Dewa Laut untuk melakukannya. Tidak, Anda tidak bisa menjadi pendeta tinggi Pulau Dewa Laut. Chukin tiba-tiba menjawab dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Mengapa? Hai Geldou bertanya dengan bingung. Pendeta tinggi Pulau Dewa Laut, tidak hanya harus tinggal di Aula Dewa Laut sepanjang hidupnya, tetapi yang terpenting adalah dia tidak bisa menyukai pria sepanjang hidupnya, dan dia harus menjadi gadis pertama kali. Bisakah Anda menanggungnya? Chukin bertanya sambil tersenyum. Mata Hai Eve Dou tampak berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan akhirnya menggigit bibir merahnya dan menjawab, saya bisa. Dewa Laut, Anda berbohong. Chukin membalas langsung, nadanya sedikit meninggi, Hai Eve Dou, meskipun Anda dan saya berteman, saya adalah Dewa Laut dan pengikut Anda. Kejahatan apa yang harus Anda lakukan di depan orang-orang yang percaya? Tuan Dewa Laut, kata gadis Laut Dou dengan heran. Sejujurnya, Chukin berkata dengan ekspresi dingin, bagaimana aku bisa membiarkan orang-orang dengan pikiran yang mengganggu menjadi pengikutku yang paling setia? Ya, Tuan Dewa Laut, aku berbohong. Hai gadis Douro tampak sedikit kesakitan, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak menyukai pria seumur hidupku. Jadi, siapa favoritmu? Tanya Chukin. Ya, gadis Laut Douro sangat kesakitan, dan tidak ingin mengatakannya. Setelah memikirkannya cukup lama, gadis Laut Douro akhirnya menjawab, itu kau, Tuan Dewa Laut. Saat dia berkata, Hai Eve Douluo berjongkok tegak, Master Sagot. Aku menyinggungmu, kuharap kau memaafkanku. Tepat ketika Hai Eve Douluo mengira Chukin akan menghukumnya, suara lembut Chukin terdengar, Hai Eve, kau mengatakannya tadi. Itu membuatku pura-pura sangat lelah. Ah, Hai Eve Douluo mengangkat kepalanya dan menatap Chukin sambil tersenyum. Tidak ada yang namanya Chukin yang agung dan acuh tak acuh, sedikit terkejut. Bangun, Chukin tersenyum dan membantu Hai Eve Douluo berdiri. Master Poseidon, Sigel Douluo gugup dan rumit, dan bahkan lebih bingung. Jangan gugup, Chukin tersenyum, HNV, apakah kau benar-benar menyukaiku? Jawab langsung, jangan berpikir, Chukin menambahkan, ya, Hai Douluo mengangguk, itu bagus, aku juga menyukaimu. Chukin tersenyum, Master Chukin,
Apa yang kau bicarakan? Hai Nui membuka matanya yang indah, mengira dia salah dengar. Aku juga menyukaimu, kata Chukin, memeluk Hai Nui ke dalam pelukannya. Hai Nuo benar-benar terkejut, lalu dia memeluk Chukin dengan erat. Tuan Chukin, bukankah ini mimpi, kan? Juga disebut dewasa. Chukin sedikit melepaskan Hai Nui, menatap matanya, dan tersenyum. Chukin, HNV masih tidak bisa melambat. Sejujurnya, dia benar-benar takut pada Chukin tadi. HNV, Chukin tersenyum, jadilah pacarku. Petik 2 titik titik titik. Ah, Hai Nui berkata dengan heran. Kenapa, tidak mau? Ya, aku mau. Hai gadis Douluo buru-buru menjawab. Pada saat ini, Hai gadis Douluo benar-benar terjaga. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan langsung mencium bibir merah gadis laut Douluo, dan gadis laut Douluo dengan cepat melakukan serangan balik yang gila. Hai Nyo, sudah lama memimpikannya hari ini. HNV, katakan padaku, bagaimana kamu menyukaiku? Chukin berkata dengan penuh minat setelah ciuman itu. Mungkin, pada pandangan pertama, ketika kamu menyelamatkanku, Hai gadis Douluo menjawab. Pada pandangan pertama, lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Chukin berkata tanpa amarah, membuatku menunggumu begitu lama. Hah, gadis lautan Douluo bertanya sedikit terkejut. Sebenarnya, pada pandangan pertama, aku merasakannya untukmu. Chukin tersenyum, hanya saja aku agak pemalu, aku tidak pernah berani mengatakannya. Mendengar ini, gadis lautan Douluo sangat senang di dalam hatinya. Ternyata orang yang paling aku cintai telah jatuh cinta padaku. Hei, suara apa? Chukin sedikit terkejut, dan kemudian meletakkan tangannya di jantung gadis lautan Douluo. HFV, kenapa jantungmu berdebar kencang sekali? Aku baru saja membuatmu takut. Tanya Chukin. Ya, HFV Douluo berkata dengan enteng. Maaf, aku minta maaf padamu. Kata Chukin dengan sedikit rasa bersalah. Tidak apa-apa. HFV Douluo menggelengkan kepalanya, awalnya, itu salahku. Aku akan menjadi pendeta tinggi Pulau Dewa Laut. Chukin, apakah kamu juga marah? Begitulah. Chukin mengangguk, ketika aku memikirkan wanita yang aku suka dan tidak bisa menyukai pria, tentu saja aku marah. Tapi sepertinya aku mengerti, HNV, jika kamu ingin menjadi pendeta tinggi Pulau Dewa Laut, apakah kamu ingin tinggal bersamaku sepanjang waktu? Ya, HNV tidak berkomitmen. Dasar bodoh. Jawab Chukin, bukankah itu patung yang menemanimu setiap hari menjadi pendeta tinggi? Lalu kupikir kamu tidak menyukaiku. Aku tidak berani mengungkapkan isi hatiku. Jika aku tidak menyukaimu, akankah aku memberimu 10.000 tahun sumsum es? Chukin menggelengkan kepalanya sedikit. Ya, sekarang aku tahu. Hai Nui tersenyum senang. Melihat HFV Douluo tersenyum seperti bunga, dan tangan Chukin selalu berada di hati HFV Douluo, Chukin sudah panas dan tak tertahankan. HFV, aku akan memberimu satu hal lagi. Tidak perlu, tidak perlu. Chukin, aku tidak bersamamu karena dirimu. HFV Douluo buru-buru menolak. Tidak, kamu pasti membutuhkan hal ini. Jawab Chukin. Apa? Garis keturunan naga biru. Sudut mulut Chukin sedikit terangkat. Garis keturunan naga biru. HFV Douluo terkejut terlebih dahulu. Dia langsung mengerti semuanya, wajah cantiknya sedikit memerah. Bagaimana, apakah kamu ingin menolak? Tanya Chukin. Kepala HFV Douluo bergetar seperti mainan kerincingan dalam sekejap. Dia bisa menolak hal lain, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia tolak. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan langsung mendorong HFV Douluo ke tempat tidur empuk. HNV. Kamu harus memikirkannya dengan jernih. Chukin menatap mata HNV dan berkata dengan serius. Pikirkan dengan jernih. HFV Douluo berkata tanpa ragu-ragu. Chukin tersenyum acuh tak acuh, telapak tangannya mulai jatuh di tubuh Hai Nuo Douluo. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah berhasil menangkap Amaranthus. Tugas menyembunyikan Dewi selesai, dan tingkat kesukaan Amaranthus adalah 100%. Cit, peribahasa laut. Benar saja. Kamu adalah sistem LSP. Selama aku mengonfirmasi hubungan dengan seseorang, itu adalah tugas menyembunyikan Dewi. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya. Tuan rumah, mengapa kamu tidak mengatakannya? Dewi yang kamu temui semuanya sengaja diatur oleh sistem. Jawab sistem. Hah? Chukin bertanya sedikit terkejut. Kamu berbohong padamu. Cepatlah,
jangan menyapu kebahagiaan Dewi. Jawab sistem. Chukin menggelengkan kepalanya, mencurahkan seluruh energinya untuk berdiskusi dengan Hai-Fe Doulou. Setelah 1 jam, Hai-Fe Doulou dan Chukin berhenti berdiskusi. Chukin, sepertinya aku telah mencapai level 98. Hai-Fe Doulou berkata dengan heran. Apa yang mengejutkan tentang ini? Chukin tersenyum tipis, tunggu sampai garis keturunan Azure Dragon di tubuhmu dimurnikan, dan kau dapat mencapai level 99 dengan cepat. Lalu, bagaimana cara memurnikannya? Hai-Fe Doulou bertanya dengan penuh pengertian. Apa maksudmu? Chukin Rou tersenyum. Kalau begitu, ayo datang lagi. Hai-Fe Doulou tersenyum malu-malu. Belum semuanya menyenangkan, karena ini sangat nyaman. Hai-Gel Doulou mengangguk. Chukin mengangguk dan hendak melanjutkan serangan berikutnya. Ketukan di pintu terdengar. Chukin, apakah kau di dalam? Suara ini, Suster Leia, kata Chukin dengan heran. Hah, si Gel Doulou sedikit terkejut. HNV, kau di sini dulu, jangan keluar, aku akan melihat. Kata Chukin, langsung berpura-pura kerasukan, dan berjalan keluar ruangan. Benar saja, sosok cantik berdiri di luar pintu. Orang ini, mengenakan rok panjang berpotongan emas pucat, sangat cantik. Melalui posisi ujung rambut yang bercabang, yang dapat dilihat adalah sepasang kaki seperti batu giok es, dan pada saat yang sama rambut wanita itu terurai, dengan kecantikan yang sedikit liar. Melihat pandangan pertama wanita itu, Chukin jelas terpana, dan segera menyambutnya, Leia. Kenapa, kamu tidak mengetahuinya? Bibir tipis Leia terbuka ringan, dan dia tersenyum acuh tak acuh. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Chukin bertanya dengan heran. Hah, jadi di dunia fana, kamu perlu mengenakan kostum dewa. Leia melihat kostum dewa laut di tubuh Chukin dan tersenyum tipis. Itu tidak perlu. Aku mengenakan kostum dewa sepenuhnya untuk terlihat bagus. Kata Chukin, langsung membongkar kostum dewa itu. Tiba-tiba, Chukin tercengang, Leia bahkan lebih tercengang. Chukin begitu bersemangat hingga dia lupa, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Maaf, Leia. Chukin buru-buru menggunakan cahaya ilahinya untuk menutupi tubuhnya, dan dengan cepat mengenakan satu set piyama. Kamu salah, jangan pedulikan. Chukin baru kemudian kembali normal, tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Wajah Leia memerah, dan dia tersenyum kembali. Dia berpikir saat ini, sosok Chukin terlalu bagus. Leia, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Pulau Dewa Laut? Mungkinkah Senjing telah memecahkannya? Chukin dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk menghindari rasa malu. Oh, Leia tampaknya tidak langsung merasa lega. Senjing belum memecahkannya. Bahkan jika kamu tahu teksnya, kamu masih harus memecahkannya. Itu akan memakan waktu setidaknya 2/4 jam, mungkin seminggu di duniamu. Leia menjawab, kenapa, bisakah kamu hanya mengizinkanmu untuk masuk dan keluar dari matahariku dengan santai? Pulau Dewa, jangan izinkan aku datang ke Pulau Dewa Lautmu. Bagaimana mungkin? Chukin tersenyum kembali. Leia, apakah kamu ingin masuk dan duduk? Tanya Chukin. Baiklah. Kata Leia ringan. Petik 2. Tunggu. Tepat saat Leia hendak melangkah maju, Chukin menghentikannya, dan Chukin juga meminta Hai-Fe Doulou untuk menunggu di sana dalam keadaan telanjang. Ada apa? Leia hanya mengangkat kakinya dan segera menurunkannya, alisnya sedikit terangkat. Leia, bagaimana kalau kita berkeliling Pulau Dewa Laut? Chukin menjawab, pemandangan Pulau Dewa Laut berbeda dari Pulau Dewa Matahari milikmu. Kamu hanya memiliki awan putih. Kamu tidak akan melakukan hal yang memalukan di kamar, kan? Tunggu, kamu keluar tanpa pakaian. Leia langsung mendesak. Tidak, aku satu-satunya. Chukin tersenyum dan berkata, kamu tahu, meskipun aku memiliki banyak wanita, tetapi di siang bolong, aku tetap tidak akan main-main. Tanpa diduga, begitu Chukin selesai berbicara, pintu kamar terbuka, dan Doulou perempuan berjalan keluar dengan rapi, sambil tersenyum. Chukin memejamkan matanya sedikit, ekspresinya sedikit kesakitan. Chukin, ada apa? Hai-Fe Doulou sedikit bingung. Tidak ada. Leia menutup mulutnya dan tersenyum. Chukinmu telah dipukuli di wajah. Hah, gadis laut Doulou terkejut sejenak. Kalau begitu, Chukin, kamu bisa berganti pakaian, lalu menemaniku berkeliling Pulau Dewa Laut. Kata Leia,
mengambil langkah-langkah yang mempesona dan berjalan ke alun-alun. Chu Qin, ada apa? Hai Eve Dou bertanya dengan bingung, siapa wanita itu? Masuklah ke ruangan dan jelaskan kepadamu. Chu Qin tersenyum tipis. Segera setelah itu, Chu dan Qin menemani Leia di Pulau Dewa Laut, di jalan batu yang terpencil dan dalam. Itu benar, Leia memejamkan matanya dengan ekspresi senang, napas Pulau Dewa Laut sedikit berbeda. Lalu menurutmu apa perbedaan Pulau Dewa Laut dengan alam dewa? Tanya Chu Qin. Lebih baik alam dewa lebih nyaman. Leia tersenyum dan berkata, lagi pula, alam dewa tidak mengalir di angkasa, tetapi kekuatan langit dan bumi yang ditransformasikan dari kekuatan keyakinan di alam bawah, yang dapat diserap dengan bebas oleh kita. Lalu kamu, mengapa kamu tidak tinggal di alam dewa? Chu Qin tersenyum. Aku lelah menunggu, itu saja. Leia menjawab, lagi pula, sudah cukup memiliki tubuh. Tetapi tubuhku tampaknya tidak menghargai pemandangan para dewa, belum lagi, aku ingin melihatmu. Melihatku? Tanda tanya petik 2. Chu Qin sedikit terkejut. Ya, aku ingin tahu orang macam apa yang dapat membawa Sisi, Mosi, dan lebih dari 50 wanita luar biasa ke dalam pelukannya. Leia tersenyum dan mengangguk. Lalu, bagaimana kamu memahaminya? Chu Qin bertanya dengan penuh minat. Untuk saat ini, aku tidak cukup tahu. Leia menjawab, kau seharusnya bisa melihat bahwa penampilanmu lebih kontras dengan langit, dan bakatmu lebih mempesona. Namun, karena kau bisa membuat begitu banyak wanita luar biasa dan cantik mengikutimu dengan putus asa, keuntungannya lebih dari itu. Petik 2. Aku merasa cukup senang mendapat pujianmu dari Leia. Chu Qin balas tersenyum. Bukan itu, aku tidak bebas memuji orang. Leia tersenyum. Mereka berdua berjalan dengan nyaman di jalan setapak batu untuk beberapa saat sebelum Leia melanjutkan bicaranya. Chu Qin, apa pendapatmu tentangku? Cantik sekali, jawab Chu Qin. Dasar kau, alis Leia sedikit menyempit, aku sudah banyak bicara, kau hanya punya 3 kata. Lalu apa lagi yang bisa kukatakan? Cantik seperti peri, cantik seperti batu giok, negara yang penuh keindahan, dan negara yang penuh keindahan. Chu Qin menjawab sambil tersenyum, oh, dan temperamennya juga luar biasa. Rekan penulis, kau hanya memperhatikan penampilan luarku. Leia, sepertinya dia tidak begitu puas. Bagaimana dengan bagian dalam? Bicara tentang bagian dalam. Kalau begitu, aku juga belum melihatnya di dalam. Chu Qin berkata tanpa makna yang dalam, sengaja menggoda, lagi pula, kamu selalu mengenakan pakaian. Dasar, abaikan saja. Leia berkata dengan pura-pura, yah, Leia, kamu sangat baik di dalam dan kamu sangat suka menolong. Jawab Chu Qin, bisa dimengerti kalau kamu suka menolong, karena aku membantumu memberi sisi posisi dan membantumu memecahkan kristal. Kebaikan, dari mana kamu melihatnya? Tanya Leia, apakah ini masih perlu dilihat? Kamu adalah dewa suci, dan dewa suci seharusnya sangat baik. Jawab Chu Qin, kalau begitu kamu salah, aku tidak hanya tidak baik, tetapi juga pembunuh dan jahat. Leia tersenyum tipis, sebelum aku menjadi dewa, aku hampir menghancurkan pesawat yang kunaiki. Hah, kenapa? Chu Qin sedikit terkejut, karena mereka semua terinfeksi oleh kejahatan. Leia menjawab, aku tidak percaya pada cahaya lagi. Hahaha, ini juga jahat, kata Chu Qin sambil tersenyum, bagaimana bisa dianggap jahat membunuh seseorang yang bisa dibunuh? Bukankah begitu? Leia mengangkat alisnya sedikit. Tentu saja tidak, jawab Chu Qin, dunia ini ditentukan oleh kekuatan. Jika mereka adalah para dewa, maka Leia, kamu pasti akan dibunuh oleh mereka. Ya, masuk akal. Leia mengangguk, sepertinya aku tidak jahat. Leia tampak lega, kata-kata Chu Qin mengurai simpul hatinya. Chu Qin, Leia hendak melanjutkan bicaranya, tetapi dia melihat Chu Qin tersenyum sedikit dan berteriak ke arah depan, hei, Bibi Sijing, mengapa kamu ada di sini? Leia melihat ke depan dan melihat Li Ying yang cantik di lautan bunga di depannya, mengenakan gaun istana hitam, membungkuk untuk memetik bunga. Orang ini berbalik, seolah-olah Raja Bunga yang paling indah dan mulia membuat bunga-bunga itu merasa malu, dan senyum ketika melihat ke belakang bahkan lebih menawan. Kecantikan dan temperamen Qin Shi Jing sama sekali tidak diberikan kepada Leia, yang membuat Leia juga sedikit terkejut, mungkinkah ini juga salah satu wanita Chu Qin? Tidak, mereka semua dipanggil Bibi. Chu Qin, kenapa kamu di sini? Qin Shi Jing bertanya dengan sedikit heran. Bibi Shi Jing,
Aku akan bertanya dulu. Padamu, Chukin menjawab sambil tersenyum. Tanpa diduga, ada varietas langka di Pulau Poseidon yang tidak ada di taman belakang Istana Matahari Bulan. Bunga-bunga ini, baik diletakkan di sayuran atau bubur, memiliki efek yang tak terduga dan lesat. Tidak ada penilaian Poseidon hari ini, jadi aku datang saja untuk memetik bunganya. Qin Shijing tersenyum anggun. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membiarkan si Yun Yichen bersamamu, tempat terpencil ini, kalau terjadi sesuatu padamu? Kata Chukin Rou, Pulau Dewa Laut, tetapi menantu laki-lakiku, situs Dewa Laut Chukin, apa yang bisa terjadi? Qin Shijing tersenyum manis, terlebih lagi, Chukin, kamu terlalu meremehkan Bibi. Meskipun aku tidak menentang langit sepertimu, tetapi, masih ada kemampuan melindungi diri. Baiklah, aku meremehkanmu, Bibi. Chukin mengangguk. Hah, Chukin, siapa yang ada di sebelahmu? Qin Shijing berjalan ke sisi Chukin, sedikit terkejut. Namanya Leia. Chukin menjawab, ini pertama kalinya aku datang ke Pulau Dewa Laut. Ayo jalan-jalan denganku. Kalian, kemarin Moshi, satu wanita lagi setiap hari. Qin Shijing sedikit terkejut. Bibi, kamu salah paham. Leia tersenyum, aku bukan wanita Chukin, tapi temannya. Ya, Bibi. Chukin menjawab, Leia, tapi seorang dewa di alam dewa dengan posisi dewa resmi. Ah, Dewi. Qin Shijing membungkuk sedikit. Bibi, cepat bangun. Aku memanggilmu Bibi, bagaimana aku bisa tahan dengan kesopananmu? Leia menjawab, benar sekali, Bibi Shijing. Chukin mengangguk dan tersenyum, Leia, dia temanku. Aku malu kamu memberi hormat padanya. Baiklah kalau begitu. Qin Shijing mengangguk, Chukin, kalau begitu kamu pergi berbelanja, aku akan kembali dulu. Jangan, Bibi Shijing, Leia dan aku akan pergi berbelanja, dan kebetulan mereka sedikit lapar. Mengapa kamu tidak pergi ke tempatmu untuk makan semangkuk bubur? Chukin tersenyum. Kenapa? Dewa Laut, bukankah kamu seharusnya tidak memakan kembang api di dunia? Qin Shijing tersenyum. Itu mereka, aku manusia, bukan dewa. Chukin menjawab, terlebih lagi, bubur yang kamu buat, Bibi Shijing, tidak dapat diminum oleh para dewa. Mulut kecil seperti mengolesi madu. Qin Shijing dengan ringan berkata, baiklah. Bibi, kalau begitu aku juga ingin minum. Kata Leia, hah. Qin Shijing dan Chukin sedikit terkejut pada saat yang sama. Kenapa? Kamu diizinkan memakan kembang api di dunia, dan aku tidak boleh makan. Leia menatap Chukin dan tersenyum penuh kemenangan. Terlebih lagi, Bibi Shijing membuat bubur dengan bunga. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa aku harus mencobanya. Ayo pergi. Qin Shijing menunjukkan senyum penuh arti. Setelah itu, ketiga orang itu datang ke rumah Qin Shijing. Bibi Shijing, si Yun Yichen, mereka tidak ada di sana. Tanya Chukin. Mereka seharusnya menyerap 10.000 tahun sumsum es bersama Xiao Wu. Qin Shijing menjawab sambil menyiapkan bahan-bahan untuk bubur. Si Yun dan Yichen, kedua anak ini, seharusnya dirangsang oleh Xiao Wu dan yang lainnya. Kegembiraan apa ini? Chukin menjawab sambil tersenyum, ketika mereka lulus ujian Dewa Laut, mereka seharusnya berada di level yang sama dengan Xiao Wu dan yang lainnya. Tidak mungkin, si Yun Yichen sudah kuat sejak dia masih kecil. Mana mungkin mereka mau ketinggalan dari pacar-pacarmu yang lain? Jawab Qin Shijing. Itu benar. Chukin mengangguk, sekarang, level mereka sedikit lebih rendah. Aku akan memikirkan cara untuk meningkatkan mereka. Chukin, siapa si Yun Yichen? Tanya Leia penasaran. Mereka berdua adalah pacarku dan putri Bibi Shijing. Jawab Chukin. Ngomong-ngomong tentang Leia, apakah kamu tahu dewa-dewa lain yang perlu diuji? Dewa macam apa yang perlu mereka warisi? Chukin bertanya pada dirinya sendiri dan Leia sambil menuangkan. Para dewa yang perlu dinilai setidaknya adalah para dewa tingkat pertama. Para dewa tidak benar, dan kebanyakan dari mereka adalah pengikut setia bajingan itu, jadi mereka tidak akan menyerahkan para dewa. Leia mengambil teh dari tangan Chukin. Menjawab, mengapa kamu selalu berbicara tentang bajingan itu? Siapa dia? Tanya Chukin dengan penuh pengertian. Pemimpin alam dewa saat ini. Salah satu dari 5 penegak hukum Komite Alam Dewa, Dewa Kehancuran. Leia menjawab, hah, bukankah Dewa Sura juga salah satu dari 5 penegak hukum? Mengapa kamu mengatakan bahwa dia adalah pemimpin para dewa? Chukin kemudian bertanya, Raja Dewa Sura memang begitu.
Namun, Dewa Penghancur juga memiliki seorang istri, Raja Dewa Kehidupan. Oleh karena itu, yang menduduki sisi Dewa Penghancur, menduduki dua kursi penegakan hukum, adalah dua Raja Dewa lainnya, baik Dewa Jahat maupun Dewa Baik. Jika Anda tidak keberatan, dia sering pergi ke tingkat yang lebih rendah untuk mengalami perampokan, jadi dia secara alami adalah pemimpin dalam nama. Leia menjawab, lalu mengapa? Mengatakan dia bajingan. Chukin di depan mengetahuinya, dan Chukin di belakang hanya tahu sedikit. Jika bukan karena bajingan ini, para dewa pada dasarnya tidak akan mewarisi para dewa. Bagaimanapun, mereka telah menjadi dewa, dan tujuan hidupnya telah tercapai. Namun, dia tidak puas dengan status quo dan terus-menerus melancarkan perang. Para dewa semuanya adalah dewa. Dimanjakan, siapa yang ingin bertarung lagi? Begitu banyak dewa telah mewarisi dewa mereka dan melakukan perjalanan dalam kehampaan. Leia menjawab, petik 2. Jadi, Chukin, kamu tumbuh dengan cepat. Bandingkan bajingan ini. Kalau begitu, kita semua bisa kembali ke alam dewa. Leia melanjutkan, hah, Leia, apakah kamu mempercayaiku seperti itu? Chukin tersenyum. Ya, Leia mengangguk, kaulah satu-satunya orang yang kupercaya memiliki potensi untuk melampaui bajingan ini. Jadi kau harus tumbuh dengan cepat, jika tidak, alam dewa mungkin akan mendapat masalah. Dengan itu, Leia mengulurkan tangan gioknya langsung dan meraih telapak tangan Chukin. Merasakan kulit Leia yang segar, Chukin terkejut. Leia juga sedikit tertegun, dia tampak sedikit tidak sadar. Pada saat ini, Qin Shijing baru saja berbalik, dan melihat Chukin dan Leia menyentuh tangan mereka, keduanya tampak sedikit linglung, menunjukkan senyum yang berarti, dan kemudian dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, ayo, minum bubur. Baru saat itulah Chukin dan Leia bereaksi. Yang terakhir buru-buru mengulurkan tangannya kembali, sementara Chukin mengambil inisiatif untuk mengambil 2 mangkuk bubur di tangan Qin Shijing, dan meletakkan salah satunya di depan Leia. Leia, cobalah segera, bagaimana rasa bubur yang kubuat? Kata Qin Shijing sambil tersenyum. Leia, kamu mungkin tidak tahu bahwa bubur yang dibuat oleh Bibi tidak tersedia di alam dewa. Chukin menambahkan, benarkah? Kalau begitu aku harus mencicipinya. Kata Leia sambil memasukkan sesendok bubur ke dalam mulutnya. Setelah makan, wajahnya langsung berubah. Bagaimana? Apakah kembang api di dunia masih sesuai dengan selera dewa? Tanya Qin Shijing. Ini, bubur apa ini? Leia tersenyum lebar, ini bahkan lebih lezat daripada embun giok yang diseduh oleh dewa masak. Bagaimana, Bibi? Biar ku katakan saja, bubur yang kau buat bukanlah jenis kembang api manusia. Chukin menatap Qin Shijing dan tersenyum. Ya, Qin Shijing menjawab dengan puas, aku sudah merebus sepanci besar, kau bisa makan sebanyak yang kau mau. Bolehkah aku ambil sedikit? Tanya Leia. Tentu saja, Chukin mengangguk, Bibi Shijing, kau bisa memakannya sendiri, jangan menggurui kami. Tidak masalah, kau saja yang makan, aku akan melakukannya sendiri saat aku lapar. Jawab Qin Shijing. Baiklah, aku tidak diterima. Chukin dan Leia tidak tahu sudah berapa mangkuk bubur yang mereka makan. Setelah mereka mengisi perut mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Shijing dengan puas. Sudah makan, Chukin menatap Leia dengan ekspresi puas, dan balas tersenyum. Ya, Leia mengangguk, dan mengangkat bubur bunga dalam pot tanah liat di tangannya. Aku belum pernah makan bubur yang begitu lezat seumur hidupku. Hahaha, Chukin tertawa beberapa kali. Baiklah, Leia, apakah kamu akan kembali ke Pulau Dewa Matahari? Lalu kamu, apakah kamu ingin aku kembali? Leia bertanya sambil tersenyum. Hah, Chukin terkejut sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kamu bisa kembali atau tidak? Jika kamu tinggal, aku pasti tidak akan membiarkanmu tidak punya tempat tinggal. Kalau begitu aku tidak akan kembali. Leia menjawab, kalau begitu aku akan mengatur tempat untukmu. Chukin menjawab. Leia menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku akan tinggal di kamarmu. Hah, Chukin bertanya dengan heran. Sebenarnya, aku mungkin tidak terbiasa tinggal di benua Douro. Lagi pula, aku tidak tidur denganmu di ranjang yang sama. Leia menjawab, kamarmu seharusnya punya 2 ranjang. Baiklah, iya. Chukin berubah dari terkejut menjadi gembira. Belum lagi, Leia adalah istrinya yang sudah mapan, kecantikan yang tak tertandingi, yang mengajukan diri untuk tinggal bersamanya. Apakah Chu dan Qin akan menolak?
Kalau begitu sudah diputuskan, Leia menjawab dengan gembira. Setelah itu, Chukin diam-diam membawa Leia kembali ke vilanya. Karena menyerap sumsum es selama 10.000 tahun bukanlah masalah 1 atau 2 hari, Xiao Wu dan yang lainnya tidak akan tidur dengan Chukin selama waktu ini. Dan Bibi Dong, Moshi dan yang lainnya tidak akan datang malam ini. Oleh karena itu, malam ini, hanya ada 2 orang, Chukin dan Leia. Kamar Chukin bersandar di laut, yang disebut villa dengan pemandangan laut. Hei, kamarmu sangat rapi. Leia masuk ke sini, sedikit terkejut. Sepertinya setiap orang yang datang ke kamarku untuk pertama kalinya akan mengatakan sesuatu seperti ini. Chukin tersenyum, aku tidak pandai merapikan. Semua wanitaku yang melakukannya. Kalau begitu, wanita-wanitamu cukup berbudi luhur. Leia tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya untuk melepaskan gaun istananya. Leia, apa yang sedang kamu lakukan? Chukin sedikit bersemangat. Aku di dalam rumah, aku tidak suka memakai mantel, jangan pikirkan itu, aku juga punya kemeja. Kata Leia, melepaskan ikatan kostum istana. Apa kemejamu? Chukin melihat pakaian dalam sutra emas tipis milik Leia. Jika lebih tipis, dia bisa melihat pemandangan yang indah. Meski begitu, Leia sekarang dipenuhi dengan rasa godaan. Ah, itu tidak disebut kemeja. Leia tidak tahu apakah itu disengaja atau benar-benar tidak tahu. Pesawat sebelumku semuanya mengenakan pakaian seperti ini. Kalau begitu pesawatmu benar-benar tercerahkan. Tentu saja Chukin tidak akan menghentikan apapun, bahkan Chukin memiliki keinginan untuk membuka kemampuan ulat sutra es mimpi surgawi. Dengan mengatakan itu, Chukin juga dengan sengaja melepas pakaiannya dan memperlihatkan tubuh bagian atasnya telanjang. Hei, bagaimana denganku, bukankah itu sama untukmu? Leia cemberut. Dalam hal ini, itu terlihat lebih serasi. Chukin tersenyum acuh tak acuh dan membantah. Yah, benar, jawab Leia. Dia tampak sangat polos. Leia, ngomong-ngomong, apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai? Tanya Chukin, atau, apakah kamu pernah menyukai seseorang? Leia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit sedih, sejak aku masih muda, bakatku sudah unik di antara keluarga dan teman-temanku. Mereka semua memanggilku penjahat, jadi mereka tidak mengajakku bermain, dan aku juga tidak. Sungguh teman yang baik. Satu-satunya teman adalah saudaraku, tetapi dalam pertempuran terakhir sebelum menjadi dewa, dia sayangnya meninggalkanku. Maafkan aku. Chukin meminta maaf, itu mengingatkanmu pada masa lalumu yang menyedihkan. Saudaraku, dia hanya sedikit terlalu dekat untuk menikmati kehidupan kekal bersamaku. Kata Leia sedih. Chukin mengangguk sedih, bagaimana dengan kerabatmu yang lain? Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Aku dibesarkan oleh kepala keluarga sejak aku masih kecil. Kepala keluarga jatuh ke jalan yang jahat dan mengkhianati cahaya, dan dihukum. Selain itu, dia adalah saudaraku. Jawab Leia, mungkinkah kamu benar-benar tidak memiliki orang yang tergoda? Chukin bertanya dengan ekspresi rumit, Poseidon, sepertinya kau sangat tertarik padamu. Leia menggelengkan kepalanya, aku tidak suka Poseidon. Aku tahu dia menyukaiku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman. Jadi, aku juga temanmu. Chukin bertanya ragu-ragu. Kau, Leia tampak berhenti bicara. Tepat saat dia hendak berbicara, suara Poseidon terdengar di luar pintu. Chukin, apakah kau di dalam? Poseidon ada di sini. Leia bertanya dengan bingung. Chukin, buka pintunya. Leia sudah pergi. Poseidon terus berteriak. Ketika Chukin mendengar ini, dia langsung membuka pintu, dan melihat Poseidon berkata dengan penuh semangat, Chukin, Leia hilang. Pada saat ini, Poseidon kebetulan menemukan Leia. Leia, kamu, mengapa kamu ada di kamar Chukin? Kuil matahari, tidak ada tempat tinggal. Aku pergi ke Chukin untuk menginap 1 malam, ada apa? Tanya Leia. Tinggallah untuk 1 malam. Wajah Poseidon sedikit mengembun. Baiklah, apakah ada masalah? Leia tersenyum tipis. Leia tidak ada hubungannya dengan Poseidon, dan dia tidak pernah memikirkan Poseidon, jadi wajar saja jika dia berkata begitu. Tidak masalah, jawab Poseidon. Kemudian Poseidon menoleh ke Chukin dan berkata, Chukin, keluarlah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Baiklah, aku akan mengenakan pakaian. Chukin mengangguk, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar dengan wajar. Chukin, ada apa denganmu? Wajah Poseidon mengembun.
Apa yang terjadi? Tanya Chukin, berpura-pura bingung. Poseidon menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku menyukai Leia? Bagaimana kamu bisa memenangkan cinta? Kakak Poseidon, Chukin menjawab, aku sudah memberitahunya apa yang kamu sukai dari Leia. Apa yang dia katakan? Mata Poseidon berbinar. Dia sepertinya tidak merasakan apapun terhadapmu. Chukin menjawab, Leia, untuk lebih jelasnya, dia tidak menyukaimu. Apakah kamu serius? Wajah Poseidon sedikit berubah. Ya, Chukin mengangguk, jika kau tidak percaya padaku, pergilah dan tanyakan padanya. Jadi, saudara Poseidon, jangan pikirkan Leia, di mana tidak ada rumput di cakrawala. Oh, kau benar. Awalnya, Chukin mengira Poseidon akan sangat patah hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Poseidon akan langsung menyetujui ide-ide Chukin. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa aku hanya berangan-angan pada Leia. Poseidon menghela napas, awalnya aku punya beberapa ilusi, tetapi sekarang aku mengerti, hal-hal di dunia ini tidak dapat dipaksakan, meskipun itu dipaksakan. Tuhan juga sama. Poseidon, apakah kau berpikiran terbuka seperti itu? Kata Chukin dengan heran. Hahaha, aku adalah dewa laut. Kata Poseidon sambil tersenyum. Chukin, aku dapat melihat bahwa Leia pasti menarik bagimu. Poseidon melanjutkan, kakak, aku akan memberikannya padamu. Lalu, bagaimana denganmu? Kata Chukin dengan heran. Hei, ada banyak gadis yang masih lajang di alam dewa. Dewi Es, yang telah berada di kamar tidurnya, aku akan pergi dan mencobanya dari jauh. Jawab Chukin. Ah, kata Chukin dengan linglung. Sebelum Chukin bisa bereaksi, Poseidon telah menghilang di tempatnya. Orang ini, kenapa berbeda dari yang kukira? Chukin juga sedikit bingung. Poseidon benar-benar mengejutkannya. Pada saat ini, Leia keluar. Hah, Chukin. Di mana Poseidon? Leia, apakah kamu keluar hanya dengan berpakaian seperti ini? Chukin buru-buru berjalan mendekat dan bertanya. Ah, Leia tersenyum, tidak ada orang lain di sini. Itu tidak akan berhasil, ikut aku. Kata Chukin, membawa Leia dan berteleportasi kembali ke kamar. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berpakaian seperti ini dan keluar sesuka hati. Chukin menatap Leia dengan sedikit serius. Oh, mengerti. Leia mengangguk. Chukin, apakah kamu gugup padaku? Apakah kamu peduli padaku? Leia bertanya sambil tersenyum. Tidak sama sekali, kamu adalah seorang dewi. Chukin menjawab, dewi itu pasti terlihat seperti seorang dewi. Bagaimana kamu bisa berpakaian begitu santai? Jika itu disampaikan ke mulut orang-orang yang percaya padamu, kamu masih tidak bisa dibunuh oleh masyarakat. Apa kematiannya? Leia bertanya dengan ragu. Tidak apa-apa. Chukin menjawab, kau tidak begitu mengerti. Oh, Leia menutup mulutnya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, Poseidon, apa yang bisa kulakukan untukmu? Dia bertanya padaku, mengapa kau berpakaian seperti ini di kamarku? Kata Chukin terus terang. Lalu apa yang kau katakan? Leia bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan yang sebenarnya. Chukin menjawab, lalu, aku mengatakan kepadanya apa yang tidak kau sukai darinya. Katakan saja, berteman itu baik, mengapa kau harus memiliki perasaan? Itu sangat merepotkan. Leia mengangguk. Tentu saja, Chukin, yang ku maksud bukan kau. Leia tiba-tiba menambahkan, apa maksudmu? Chukin tersenyum, kau tidak ingin berteman denganku. Kenapa? Wajah Leia sedikit memerah. Baiklah, Chukin, aku ingin mandi, biarkan aku pergi dulu. Leia selesai berbicara dan berbalik dan pergi. Tunggu, Chukin menghentikan Leia. Ada apa? Leia sedikit terkejut dan berbalik. Kamar mandi ada di belakangku. Jawab Chukin. Oh, Leia mendengar kata-kata itu dan buru-buru berbalik. Melihat kepanikan Leia, Chukin tersenyum dan duduk di sofa. Leia ini sangat menarik. Lupakan saja, aku tidak khawatir tentang itu. Mari kita bergaul sebentar, lagi pula, dewa alam dewa ini, benar-benar sulit dipahami. Misalnya, Poseidon, Chukin tidak tahu tentang karakternya, ternyata seperti ini. Chukin, pada saat ini, pintu kamar mandi didorong sedikit terbuka, dan Leia menunjukkan wajahnya yang cantik. Ada apa? Hati Chukin sedikit beriak melihat wajah dan rambut Leia yang basah. Bolehkah aku menggunakan handukmu? Tanya Leia. Tidak apa-apa, aku bukan penghobi, jawab Chukin. Oke, terima kasih. Kata Leia,
menutup pintu dengan puas. Ah, handuk. Chukin tampaknya bereaksi. Lupakan saja, handuk saja. Chukin tersenyum tipis. Tak lama kemudian, terdengar suara air mengalir di kamar mandi. Meskipun Chukin telah mendengar suara ini berkali-kali, saat ia mengira itu Leia, detak jantung Chukin masih sedikit bertambah cepat. Tidak, tepat saat Chukin hendak membuka mata Dewa Ilusi, ia dengan rasional mengatakan kepadanya bahwa ia tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, Dewi Matahari, tetapi Dewa Sejati, jika ketahuan, jika ingin menaklukkan Leia, mungkin akan ada liku-liku. Jadi Chukin memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya. Mata Dewa Ilusinya terbuka penuh, memantau seluruh pulau Dewa Laut. Ini, saat Chukin membukanya, ia mengambilnya kembali. Ia secara tidak sengaja memposisikan kamar Qin Shi Jing, dan Qin Shi Jing tampaknya bersiap untuk mandi dan berganti pakaian. Bahkan mantel Qin Shi Jing telah memudar. Untungnya, Chukin mengambilnya kembali pada saat yang genting, hampir membuat kesalahan besar. Chukin menghela nafas sedikit. Sekali lagi, dia punya garis bawah, dan dia tidak akan memikirkan Qin Shi Jing dan Mei Wu sedikit pun. Hah, tidak bisakah aku mengawasi seluruh lautan? Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, coba saja. Setelah kata-kata Chu dan Qin, kesadaran ilahi menyebar ke sekeliling dengan kecepatan cahaya. Pada saat ini, dia seperti dewa yang menguasai dunia, dan memiliki pandangan panorama dari segala sesuatu di dunia. Segera, banyak suara datang dari segala arah Chu dan Qin, ada suara binatang buas, ikan, badai dahsyat, dan ombak menderu. Dewa Laut yang terhormat, tolong, selamatkan kami. Pada saat ini, Chukin mendengar suara aneh. Suara ini sangat enak didengar, dan Chukin segera mengunci ke arah itu. Terletak ribuan mil jauhnya dari Pulau Poseidon, wilayah pesisir benua Duoluo. Sebuah perahu layar besar melaju di tengah angin dan ombak. Pada saat ini, di atas perahu layar, sekelompok pria berpakaian bajak laut mengelilingi seorang wanita dan dua pria tua di tengah. Wanita ini sangat cantik, dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan. Di balik rambut panjangnya terdapat wajah cantik yang memabukkan semua makhluk. Mata biru yang besar dan berkilau, pipi yang indah, bibir merah, dan gigi putih membuatnya tampak begitu menyenangkan dan nyaman. Wanita itu mengenakan gaun hijau muda, tubuh bagian atasnya adalah rok hijau muda, dan tubuh bagian bawahnya juga berupa celana pendek putih, yang bahkan tidak dapat menutupi pahanya, sehingga kakinya yang indah seperti batu giok telanjang. Selain kaki yang indah, wanita juga memperlihatkan lekuk tubuh yang sempurna, dengan ketidakrataan. Jika wajah wanita adalah jenis kecantikan murni, maka bentuk tubuh dan pakaiannya memberinya keindahan yang diinginkan. Pada saat ini, wanita yang memegang tongkat kerajaan, dan beberapa pria muda lainnya, menghalangi kedua pria tua di belakangnya, menatap kelompok bajak laut di depannya dengan linglung, indah sekali, tapi tidak terlihat terlalu cantik. Kata Kapten Bajak Laut bermata satu yang memimpin, aku benar-benar berpikir, apakah ada perahu yang sia-sia di dunia ini? Sekarang mari kita naik ke kapal pencuri. Aku bisa memperingatkanmu, kami dari Aula Roh. Wanita itu, menatap bajak laut itu, panik, ekspresinya tegas dan berkata, lakukan pada kami, orang-orang di Aula Roh tidak bisa mengampunimu. Yo, Aula Wuhun, aku sangat takut. Jawab Kapten Bajak Laut itu, tidak peduli seberapa besar Aula Wuhun, aku tidak bisa mengendalikan laut. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, kakinya sedikit gemetar. Gadis cantik, lepaskan aku. Jika kau membuatku dan saudara-saudaraku menjadi dingin, aku akan membiarkan kedua orang tua ini pergi. Bajak laut bermata satu itu menatap kaki wanita itu yang menarik, lidahnya menjulur dan menjilat. Tidak tahu malu, kata wanita itu dengan dingin. Tuan Crimson Bat Soul Venerable, cepat pergi, tinggalkan kami sendiri. Kata lelaki tua dengan tongkat, kami satu-satunya yang telah menyusahkanmu. Kakek, itu bukan urusanmu. Jawab Jiangsu. Kakak Jiangsu, apa yang harus kami lakukan? Kami berada di kapal pencuri. Seorang pria di Aula Roh bertanya. Serang, mata Jiangsu memadat. Serigala tunggal kerasukan, pedang tiran besi gila, tongkat penyembuhan. Begitu kata-kata Jiangsu jatuh, dia dan pria lainnya memanggil cincin roh. Semua jiwa, beberapa jiwa, aku benar-benar meragukan apakah kamu dari Aula Roh. Biarkan kamu melihat dan melihat, metode pemimpin kelompok bajak laut King Kongku. Bajak laut bermata satu itu tersenyum acuh tak acuh,
Wolverine, miliki tubuh. Diiringi siulan bajak laut bermata satu, kakinya berwarna putih, 2 kuning dan 2 ungu, dan 5 cincin roh menyala. Ah, Raja Jiwa, Jiangsu dan pria di istana Wuhun semuanya terkejut. Gadis cantik, beri kau kesempatan lagi. Patuhlah pada selangkangan Lao Su, aku bisa mengampuni teman-temanmu. Teriak bajak laut bermata satu. Pada saat ini, orang-orang di aula Wuhun tidak tahan lagi. Mereka terbang langsung dan bergegas ke bajak laut bermata satu dengan rapi. Luar biasa. Bajak laut bermata satu itu tersenyum dingin, dan segera cincin roh ketiga menyala di bawah kakinya, dan sekelompok perisai emas mengembun di sekelilingnya dalam sekejap. Dan beberapa orang Wuhundian itu menyerang. Pengeboman itu mengenai perisai, alih-alih menghancurkannya berkeping-keping, semuanya dibombardir. Para bajak laut bermata satu terbang, menendang mereka keluar terus-menerus, dan jatuh dengan keras di geladak. Xia Qiyun, apakah kamu baik-baik saja? Jiangsu terkejut, dan cincin roh menyala di bawah kakinya, tongkat penyembuhan teknik penyembuhan suci. Tanpa diduga, telapak tangannya baru saja terangkat, dan beberapa bajak laut telah berkumpul dan menggenggam pergelangan tangan Jiangsu. Kehilangan perawatan tongkat penyembuh, orang-orang di aula roh akhirnya tidak dapat bertahan, jatuh ke tanah satu persatu, dan akhirnya diserang oleh gelombang udara bajak laut bermata satu, dan mereka tersapu menjadi abu. Desa kecil, teriak Jiangsu, tes gading-gading, betapa hebatnya kamu. Bajak laut bermata satu itu mencibir, aku tidak menyangka itu akan sangat tidak berguna. Dan kamu, bajak laut bermata satu itu menatap Jiangsu. Bukankah itu sangat arogan? Kamu memakai begitu Sao, Lao Su, ini akan membuatmu meluruskan fa di tempat. Hahaha, semua bajak laut tertawa dengan lancang. Kata bajak laut bermata satu itu, berteleportasi ke Jiangsu, mengulurkan tangan untuk merobek pakaiannya. Pada saat ini, para bajak laut bermata satu dan bajak laut lainnya semuanya membeku di tempat. Pada saat yang sama ada gelombang udara dan laut yang membeku. Detik berikutnya, di depan Jiangsu, sosok yang sangat tampan muncul dari udara tipis. Orang ini, mengenakan jubah hitam keemasan, adalah Chukin. Siapa kamu? Jiangsu menatap wajah Chukin yang sangat tampan dan keajaiban melangkah keluar dari cahaya keemasan, hati dan ekspresinya sangat terkejut. Nona Jiangsu, bukankah Anda yang memanggil saya? Chukin menatap Jiangsu dan tersenyum acuh tak acuh. Chu dan Qin tidak asing dengan Jiangsu. Dalam buku aslinya, anggota alternatif Akademi Shrek adalah wanita cantik yang lengkap. Sebelumnya, Chukin telah mencari sosok Jiangsu. Bagaimanapun, Chukin tahu bahwa ini pasti seorang dewi. Kamu adalah Dewa Laut. Jiangsu sangat terkejut, dan bergerak sangat cepat pada saat yang sama. Dewa Laut, benar-benar mendengar panggilannya. Terlebih lagi, ini terlalu tampan. Siapa kamu? Pada saat ini, waktu mulai mengalir, dan para bajak laut bermata satu dan anggota kelompok bajak laut King Kong melihat kemunculan tiba-tiba Chukin di depan mereka. Semuanya terkejut. Sangat menarik untuk bertanya siapa saya di situs saya. Chukin tersenyum pelan. Lelucon. Siapa yang tidak tahu, wilayah laut sekitar 300 mil adalah wilayah Scarwolf. Kata bajak laut bermata satu itu dingin. Kalau begitu kukatakan padamu, seluruh laut adalah wilayahku. Chukin tersenyum tipis. Bajak laut Bau, ini adalah Dewa Laut. Teriak Jiangsu dengan marah. Apa? Hahaha, Dewa Laut, leluhur Lao King Laozi sudah 18 generasi. Scarwolf mencibir, kau adalah Dewa Laut, dan aku adalah leluhur Dewa Laut. Namun, begitu suara Scarwolf jatuh, matanya membeku, senyumnya langsung menghilang, dia berlutut di depan Chukin, dan kemudian dia langsung turun. Bos, melihat kejadian ini, semua orang ketakutan setengah mati. Maafkan aku, maafkan aku. Scarwolf, sangat menyesal di dalam hatinya, mengangkat tangannya yang sedikit gemetar, dan mendongak untuk melihat Chukin. Melakukannya denganmu hanya akan mengotori tanganku. Kata Chukin, pupil matanya sedikit mengembun, dan di detik berikutnya, seluruh area laut mengeluarkan raungan binatang yang berduka. Segera setelah itu, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melompat dari laut dan menggigit kapal raksasa itu. Segera, di bawah gigitan ribuan ikan dan binatang buas, seluruh perahu layar terkoyak. Mendengar para perompak yang digigit ikan dan binatang buas dan mengeluarkan raungan yang memilukan,
kedua lelaki tua itu sama-sama menunjukkan warna yang tak tertahankan, dan Jiangsu memiliki mata yang tegas. Tuan Dewa Laut ada di sini, aku akan disembah oleh gadis kecil Jiangsu. Jiangsu segera membungkuk kepada Chu dan Qin. Salam Tuan Dewa Laut. Kedua lelaki tua itu juga berlutut setelahnya. Oke, bangun, tidak perlu berlutut. Chu Qin membantu Jiangsu berdiri. Anugerah penyelamat nyawa Dewa Laut, gadis kecil itu tidak dapat membalasnya. Jiangsu masih berkata begitu banyak. Aku tidak butuh balasan apapun. Chu Qin tersenyum, tahukah kau, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Jiangsu menggelengkan kepalanya. Karena kau dari Aula Roh. Chu Qin tersenyum tipis. Hah? Jiangsu tercengang sejenak. Ah apa? Chu Qin menjawab, kau seharusnya tahu, Aula Wuhun, Chu Qin. Ah, kau adalah Aula Roh bela diri terkenal yang didedikasikan untuk dunia, Tuan Chu Qin. Jiangsu tiba-tiba menyadari, pada saat yang sama, kau juga. Ya, pada saat yang sama, aku juga Dewa Laut. Chu Qin menjawab, Jiangsu, tidak pantas untuk berbicara di sini, ikutlah denganku. Hati Jiangsu saat ini semua terkejut, dan tidak percaya. Kuil Wuhun yang legendaris sudah menjadi Dewa Laut. Begitu suara Chu Qin jatuh, dia membawa Jiangsu dan dua orang tua ke laut. Detik berikutnya, Chu Qin muncul di Pulau Sagot bersama Jiangsu dan dua lelaki tua. Tuan Dewa Laut, di mana tempat ini? Melihat lingkungan yang tidak dikenalnya, Jiangsu tidak memiliki rasa takut di matanya. Bagaimanapun, dia tidak berpikir bahwa pria tampan seperti Chu Qin dapat melakukan apapun padanya, tetapi sedikit terkejut. Pulau Dewa Laut, Chu Qin tersenyum tenang, jangan khawatir, di sini aman. Ya, Jiangsu tersenyum sedikit, tetapi senyumnya dengan cepat mengeras dan menjadi sedikit menyakitkan. Ada apa? Chu Qin bertanya dengan beberapa keraguan. Saya selamat, tetapi penduduk desa, kata Jiangsu, matanya memerah, dan beberapa tetes air mata kristal muncul. Sayang sekali kehidupan tidak dapat dibangkitkan, kata Chu Qin dengan menyesal, tetapi, Nona Jiangsu, Anda harus kuat. Ya, Jiangsu mengangguk, dan menatap kedua lelaki tua di sebelahnya, bagaimanapun, ada kakek nenek yang membutuhkan perawatan saya. Ya, kalau begitu saya akan mengatur tempat untuk Anda. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Terima kasih Tuan Dewa Laut. Jiangsu menjawab, tetapi, Dewa Laut, kita masih harus kembali ke Aula Wuhun untuk hidup kembali. Setidaknya berita kematian Xia Qiyun harus disampaikan kembali ke Aula Wuhun. Sudah kubilang pada kalian semua, aku adalah Aula Ibadah Agung. Jangan khawatir, saat aku kembali ke Aula Roh, aku akan memberitahu mereka. Chu Qin menjawab dengan datar. Terima kasih, pengabdian yang agung. Jiangsu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat yang sama, meskipun Jiangsu menundukkan kepalanya, cahayanya yang tersisa selalu jatuh pada tubuh Chu Qin. Pesona pria ini terlalu kuat, Dewa Aula Roh, Dewa Laut, sangat tampan dan tidak masuk akal, tidak ada yang bisa menahannya. Di bawah bimbingan Chu Qin, Jiangsu dan kedua tetua datang ke rumah penguasa kota-kota Hainu, tetapi itu bukan istana 6 lantai tempat Chu Qin tinggal, tetapi sebuah villa. Jika Jiangsu sendirian, maka Chu Qin tentu saja akan membiarkannya tinggal di istana bersama kedua orang tua itu, sungguh tidak pantas. Nona Jiangsu, apakah Anda puas di sini? Chu Qin bertanya, sambil menatap Jiangsu. Pengorbanan besar menyelamatkanku dan kakek nenekku. Jiangsu sudah bersyukur, bagaimana mungkin ada permintaan? Jiangsu menjawab dengan tulus, kamu terlalu menahan diri, Nona Jiangsu. Chu Qin berkata sambil tersenyum, jangan pikir aku pemuja yang hebat, dan Dewa Laut, aku sangat santai. Jangan khawatir, aku sudah menyapa para penjaga di sekitarku. Sekarang, mereka akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat Pulau Dewa Laut. Jika kamu memiliki kebutuhan, sebutkan saja. Awalnya, perlu untuk lulus penilaian Poseidon untuk menjadi tamu VIP Pulau Poseidon, tetapi Chu Qin tidak akan membiarkan Jiangsu menerima penilaian untuk saat ini. Bagaimanapun, tingkat kekuatan roh Jiangsu terlalu rendah, paling-paling hanya penilaian tingkat ungu yang bisa membantunya. Terlalu kecil, terima kasih atas pentahbisan agung. Jiangsu dan kedua lelaki tua itu membungkuk pada saat yang sama. Ya, aku tinggal di istana pusat itu. Jika kau punya masalah, datanglah padaku kapan saja. Chu Qin balas tersenyum. Setelah berbicara, Chu Qin sudah pergi dari sini. Tanpa diduga,
Aula jiwa agung, Dewa Laut, sosok yang sangat kuat, sangat santai. Setelah Chukin pergi, wanita tua itu menghela nafas. Wanita tua, saat kita kembali, kita harus mendirikan patung untuk pentahbisan agung, dan bersujud dengan khusyuk setiap hari. Pria tua itu setuju. Pemujaan agung adalah Dewa Laut, dan ada banyak sekali orang yang memujanya. Apakah masih ada patungmu yang hilang? Jawab wanita tua itu. Mereka adalah mereka, aku adalah aku, ini adalah hatiku. Kakek dan nenek, mari kita tinggal di sini sebentar. Melihat kedua lelaki tua itu, mereka hampir bertengkar. Jiangzu berkata, ketika kuil agung kembali ke aula roh bela diri, aku akan mengganggunya lagi dan membawa kita kembali. Tidak apa-apa, wanita tua dan pria tua itu menjawab bersamaan. Pada saat yang sama, Chukin datang ke alun-alun di depan kuil. Chukin tidak menyangka bahwa dia ingin menguji kemampuannya sesuka hati, dan menemukan Jiangsu. Harus kukatakan bahwa ini adalah keuntungan yang tak terduga. Biarkan Jiangsu tetap di sisinya dan biarkan Jiangsu menjadi wanitanya sendiri, maka tentu saja, itu akan jauh lebih mudah. Ngomong-ngomong, Leia, Chukin tiba-tiba teringat pada Leia, dan dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jika dia tidak melakukannya, itu akan membuatnya khawatir. Jadi Chukin langsung berteleportasi ke dalam ruangan. Keputusan Chukin yang tiba-tiba itu merupakan putaran rasa malu yang tak terduga lainnya. Pada saat ini, Leia kebetulan sedang mengganti pakaiannya. Secara kebetulan, jubah mandi Leia baru saja jatuh. Dan Chukin bertemu langsung dengannya secara langsung. Leia saat ini dapat dikatakan telah bertemu dengan Chu dan Qin dengan jujur. Leia, Chukin terkejut, dan keduanya segera berbalik. Chukin, kapan kamu masuk? Leia buru-buru mengenakan handuk mandinya dan berkata, maaf Leia, jawab Chukin, sesuatu terjadi di laut tadi, dan aku baru saja selesai menanganinya dan kembali. Ngomong-ngomong, mengapa kamu mengganti pakaianmu di ruang tamu? Kupikir kamu keluar. Leia tersenyum ketika mendengar penjelasan Chukin, oke, berbaliklah, aku sudah memakainya. Ketika Chukin mendengar ini, dia berbalik. Detik berikutnya, wajah Chukin berubah kaget. Leia, apa yang disebut berdandan? Tinggal pakai handuk mandi, kuncinya adalah handuk mandinya, yang jenisnya tipis, pemandangan yang kabur membuat orang semakin bingung untuk melihatnya. Chukin, berbalik lagi, Leia, apakah kamu berpakaian seperti ini? Apa yang salah dengan ini? Leia sedikit mengernyit, tidak, apakah kamu sudah berpakaian? Apa yang kamu sebut mengenakan pakaian? Cepat ganti, kata Chukin. Tidak perlu ganti. Leia berkata dengan bangga, ngomong-ngomong tentang Chukin, kamu punya lebih dari 50 wanita, kamu seharusnya melihat setiap adegan. Aku tidak malu, apakah kamu malu seperti ini? Baiklah, karena kamu mengatakan itu, maka aku tidak peduli. Chukin berbalik ketika mendengar kata-kata itu dan menatap lurus ke arah Leia. Apakah itu terlihat bagus? Leia, alih-alih malu, tersenyum. Begitulah, jawab Chukin. Sejujurnya, jika bukan karena Poseidon mengatakan bahwa Leia tidak pernah punya pacar, dia benar-benar tidak bersalah. Chukin benar-benar berpikir bahwa ini adalah sifat Leia. Namun, segera, Chukin salah paham, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, kamu sudah selesai, saatnya aku melakukannya. Leia, tidak apa-apa berpakaian seperti ini di kamar, dan kamu tidak boleh keluar. Lalu aku, bagaimana jika aku keluar? Leia tersenyum penuh kemenangan. Mendengar kata-kata ini, Chukin entah kenapa marah. Tentu saja, istrinya bisa memakainya untuk dirinya sendiri dengan cara ini. Chukin, sama sekali tidak diizinkan, Leia berpakaian seperti ini dan terlihat oleh orang luar, jadi Chukin sedikit menaikkan nadanya, jika kamu seperti ini, aku akan mengabaikanmu lagi, dan kamu seharusnya tidak datang ke Pulau Sagot. Leia, aku tidak menyangka Chukin akan mengatakan ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian menjawab dengan anggun, begitu, aku tidak akan keluar. Tetaplah di rumah. Mendengar Leia mengatakan bahwa kamar Chukin ada di rumah, Chukin merasakan kehangatan di hatinya, jadi dia menjawab dengan senyum di wajahnya, kalau begitu aku akan mandi dulu, dan aku tidak diizinkan keluar. Bahkan jika aku keluar, aku harus berpakaianlah. Ya, Leia mengangguk patuh lagi. Setelah itu, Chukin berjalan ke kamar mandi. Begitu aku masuk ke sini, aroma yang kuat keluar. Chukin tahu bahwa Leia pasti telah meninggalkannya.
Dengan begitu banyak wanita, Chu dan Qin secara alami mencium berbagai macam aroma yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aroma Leia yang tersisa adalah yang paling unik, memberikan perasaan hormon yang melonjak. Terutama, pada handuk Chu Qin, masih ada aroma yang lebih kuat. 30 menit kemudian, Chu Qin keluar dari kamar mandi. Leia, saat ini, Leia sudah tidak ada di ruang tamu. Ups, dia tidak akan benar-benar keluar, kan? Hati Chu Qin sedikit tenang. Aku di sini. Saat itu, Leia keluar dari kamar. Kemana saja kamu? Chu Qin bertanya dengan napas lega saat dia melihat Leia telah berganti pakaian biasa. Aku baru saja makan bubur bunga yang diberikan oleh Bibi Si Jing. Leia menjawab, aku agak haus, jadi aku pergi ke kamarmu untuk mencari tahu apakah ada minuman, buah, del. Kamu terlalu santai, kata Chu Qin dengan aneh. Hah, apakah kamu marah? Tanya Leia. Tidak mungkin. Pesawat tempat Leia berasal awalnya sangat terbuka. Dia tidak hanya berpakaian terbuka, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang berani. Lalu, apakah kamu sudah menemukannya? Tanya Chu Qin. Ketemu. Leia mengangguk, juga, sudah selesai. Petik 2 titik. Apa yang kamu minum? Ekspresi Chu Qin sedikit berubah. Dia tidak ingat, buah dan sayur apa saja yang ada di kamarnya, kecuali hanya toples anggur di meja samping tempat tidur. Jawab Leia. Chu Qin langsung terkejut, bergegas masuk ke kamar, mengambil toples anggur kosong, dan semakin terkejut. Leia, minumlah sebotol anggur ekor naga. Leia, apakah kalian semua sudah minum? Chu Qin tidak tahu harus berekspresi seperti apa. Ah, apakah ini berharga? Kalau begitu aku akan membayarmu. Wajah Leia sedikit berubah. Ini bukan pertanyaan yang berharga. Leia, apakah kamu tahu ini apa? Tanya Chu Qin. Leia menggelengkan kepalanya. Ini disebut anggur ekor naga Dali. Chu Qin menggertakkan giginya, minum segelas kecil dan... Apa? Tanya Leia sedikit bingung. Ini hanya sedikit panas dan tak tertahankan. Jawab Chu Qin. Panasnya tak tertahankan. Leia terkejut sejenak, lalu berkata dengan kaget. Hah? Apakah ini anggur jenis itu? Yah. Aku tidak tahu apakah anggur ini memiliki efek pada para dewa. Chu Qin mengangguk, cepat, coba gunakan kekuatan suci, bisakah kau memaksanya keluar? Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Leia menjawab, kenapa? Chu Qin mengerutkan kening. Aku merasa tubuhku sangat panas. Leia menjawab, tidak mungkin, itu juga berguna untuk para dewa. Chu Qin terkejut, sedikit bersemangat dan gugup di dalam hatinya. Chu Qin, aku sangat panas. Apa yang harus aku lakukan? Leia berkata sambil mendekati Chu Qin. Kalau begitu tidak mungkin, atau aku akan menggunakan kekuatan suci untuk menghalangimu. Chu Qin menjawab, tidak. Leia menggelengkan kepalanya, apakah akan sakit? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya Chu Qin. Atau, biar ku beritahu. Leia memerah. Hah. Chu Qin sedikit terkejut. Namun, kulihat begitu suara Chu Qin jatuh, Leia sudah bergegas menghampiri. Dan pertahanan Leia telah diruntuhkan. Leia, kata Chu Qin dengan heran. Aku kesakitan, jangan melawan, oke. Kata Leia. Mendengar ini, bagaimana mungkin Chu Qin menolak? Bukankah ini yang sebenarnya dia inginkan? Segera, keduanya. 3 jam kemudian, Chu Qin dan Leia membersihkan medan perang dan duduk di sofa. Leia, kamu. Chu Qin menatap Leia, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Bagaimanapun, Chu Qin tidak tahu apakah ini niat awal Leia atau efek dari anggur ekor naga Dali. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab untukmu. Kata Leia dengan heran. Kamu, bertanggung jawab padaku. Chu Qin sedikit terkejut. Kenapa, kamu tidak ingin aku bertanggung jawab padamu? Aku bertanggung jawab padamu. Jawab Chu Qin. Tunggu, itu yang kamu katakan. Leia tersenyum manis. Chu Qin, di masa depan, bertanggung jawablah padaku. Apakah kamu serius? Tanya Chu Qin dengan bingung. Ya, Leia mengangguk dan berkata dengan tulus, ini seharusnya menjadi saat yang paling serius bagiku dalam puluhan ribu tahun, karena kau adalah pria pertama yang membuat jantungku berdetak dalam puluhan ribu tahun. Sudah kubilang dengan jelas. Leia menjawab, sebenarnya, aku sengaja menginap dan tidur di kamar yang sama denganmu. Lagi pula, aku sudah tahu efek dari anggur ekor naga yang kuat itu, dan pada saat yang sama aku sama sekali tidak merasakan efeknya. Kau,
Bagaimana kau tahu? Chukin bertanya dengan heran. Cium dengan hidungku. Kemampuanku cukup istimewa, aku bisa mencium hal-hal yang tidak bisa dicium oleh banyak orang. Leia tersenyum balik, Chukin, sudah kubilang, sejauh itu, kau masih tidak mengerti maksudku. Aku sangat menyukaimu, Leia menambahkan dengan serius. Setelah menerima jawaban pasti dari Leia, Chukin tidak lagi tahu bahwa dia bodoh, jadi Chukin dengan sengaja berkata, kalau begitu, kau menyukaiku sebelumnya, atau sekarang? Tentu saja sebelumnya, tapi aku lebih menyukainya sekarang. Leia tampaknya mengerti apa yang dimaksud Chukin, bagaimana denganmu? Ketika Chukin mendengar ini, dia melempar Leia ke bawah dan tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Segera, keduanya berciuman lagi. Ding, terdeteksi bahwa Dewi Leia jatuh cinta pada tuan rumah dengan sukarela dan memperoleh boneka pengorbanan Qian Dao Liu. Malam ini, Pulau Dewa Laut mengantar badai yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Chukin terbangun dari tidurnya, sementara Leia dan Bibi Dong berbaring di kiri dan kanan sambil tertidur. Tadi malam, Bibi Dong juga datang ke medan perang dan bergabung. Chukin menutupi mereka berdua dengan selimut, mencium kening mereka masing-masing, lalu berjalan keluar ruangan sambil menghirup udara laut. Chukin menemukan satu hal, dia adalah Dewa Laut, jadi saat menghadapi laut, dia memiliki rasa kedekatan dan kepemilikan penuh, yang membuatnya sangat nyaman. Pada saat yang sama, Qian Renshui memberitahu dia ketika awan dan hujan turun deras bahwa penilaian ke-8 malaikat akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, dan Bos Saixi juga melanjutkan ujian Dewa Mataharinya, dan Xiao Wu dan yang lainnya masih menyerap. Kekuatan Sum-Sum Es Wanian, Su Xiyun, Su Yichen, dan Qin Shijing juga menjalani penilaian Poseidon. Terlebih lagi, masalah pengorbanan Qian Dao Liu juga telah diselesaikan. Oleh karena itu, Chu dan Qin tidak perlu terlalu sibuk selama ini. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Wanita-wanitanya ini telah mencapai level 99, dan mereka berhasil mewarisi tahta dewa. Dan dia dapat menemani Bibi Dong, Mo Xi, Leia, dan Ziji. Chu Qin. Pada saat ini, suara wanita cantik terdengar dari belakang Chu Qin, dan Chu Qin berbalik untuk melihat bahwa itu ternyata adalah Mei Wu, Bibi Mei Wu. Chu Qin balas tersenyum. Kenapa, kamu harus menambahkan Bibi di belakang nama? Kata Mei Wu sambil tersenyum. Saat ini, Mei Wu mengenakan rok bermotif bunga, tetapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang memukau dan bentuk tubuhnya yang menantang surga. Biasakan saja, aku sudah mengubahnya sebelumnya, tetapi setelah Bibi Shijing datang, aku tidak ingin memanggilmu Bibi Mei Wu, beberapa tidak bisa dipanggil. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Apa yang sebenarnya? Mei Wu bersandar di pagar dan tersenyum tipis. Maksudmu, aku lebih tua? Petik 2. Tentu saja tidak. Bibi Mei Wu, kamu sangat muda dan cantik, dan kamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata tua. Chu Qin tersenyum. Anak kecil itu bisa bicara. Mei Wu tersenyum santai sambil meniup angin laut yang lembut. Ngomong-ngomong, Bibi Mei Wu, bukankah kamu, seperti Xiao Wu dan yang lainnya, seharusnya mundur dan menyerap esensi es 10.000 tahun? Tanya Chu Qin. Membosankan dan membosankan, aku tidak tahan dengan kehidupan yang membosankan seperti itu. Terlebih lagi, binatang buas jiwa ditakdirkan untuk tidak menjadi dewa. Dengan rentang hidupku saat ini, itu sudah cukup untuk hidup. Selain itu, aku memiliki menantu sepertimu, dan aku tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Mengapa kamu begitu lelah? Mei Wu menjawab. Petik 2. Yah, itu masuk akal. Chu Qin mengangguk, jangan khawatir, Bibi Mei Wu, apakah kamu berlatih atau tidak? Kamu adalah ibu Xiao Wu, dan aku akan melindungimu selamanya. Aku percaya. Mei Wu tersenyum sambil tersenyum. Apakah kamu lapar? Mei Wu bertanya. Chu Qin menggelengkan kepalanya, setelah mendapatkan posisi dewa, dia hampir bigu, tetapi kadang-kadang dia pergi ke Bibi Shijing untuk makan bubur. Yah, kamu tidak lapar, aku sedikit lapar, aku akan pergi ke dapur untuk melihat apa yang harus dimakan. Mei Wu berkata, berbalik dan pergi. Melihat punggung Mei Wu, Chu Qin menggelengkan kepalanya sedikit sambil mendesah. Jika Mei Wu bukan ibu Xiao Wu, itu akan bagus. Namun, fakta adalah fakta. Pada saat ini, Chu Qin mengalihkan pandangannya ke samping, dan dia menemukan bahwa Jiang Zhu sedang mengeringkan pakaiannya.
Karena aku benar-benar ingin menerima Jiangsu sebagai pacar, aku harus memperhatikannya dengan saksama. Chu Qin berkata dalam hati. Kekuatan roh Jiangsu saat ini hanya level 37, yang jauh dari wanita-wanita Chu dan Qin. Bagaimana dengan mengeringkan selimut? Chu Qin tidak tahu kapan dia tiba di Jiangsu, dan dikejutkan oleh Jiangsu. Jiangsu pertama kali berteriak, lalu segera berteriak, "Ah! Pemujaan yang hebat, ada apa?" Ketakutan di siang bolong. Chu Qin tersenyum ringan. "Maaf atas persembahan besar, Jiangsu kurang berani." Jiangsu Dai sedikit meminta maaf. Apa yang salah dengan ini? Gadis-gadis, wajar saja jika merasa malu. Lalu mengapa kalian tidak mencari pacar yang berani untuk melindungi kalian? Chu Qin merasa sedikit langsung ke intinya. Ini, Jiangsu berkata dengan sedikit malu, pemujaan yang agung, orang-orang baru berusia 20 tahun. Ada apa di usia 20? Aku hanya sedikit lebih tua darimu. Aku sudah memiliki lebih dari 50 wanita. Chu Qin tersenyum. Ah, Jiangsu sedikit tertegun, Dajin, apakah kamu memiliki lebih dari 50 wanita? Ya, Chu Qin mengangguk, jadi, kamu harus mencari pacar saat kamu berusia 20. Masih belum berhasil. Jiangsu menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak bisa? Chu Qin bertanya dengan bingung. Karena, aku tidak suka pria. Tidak, aku tidak suka pria sekarang. Jiangsu menjawab, apakah kamu suka wanita? Chu Qin sedikit tertegun. Kepala Jiangsu menggeleng seperti mainan kerincingan. Pemujaan yang agung, maksudku, aku baik-baik saja sendiri sekarang, dan aku tidak membutuhkan pria untuk melindungiku. Chu Qin diam-diam menghela napas lega. Jika Jiangsu menyukai wanita, itu akan mengerikan. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, aku menyukai seseorang, sangat berani. Tapi, bagaimana jika pacar yang kutemukan lebih muda dariku? Tanya Jiangsu. Tidak mungkin, bagaimana bisa seorang pria begitu berani? Jawab Chu Qin. Nyonya tua, ada kecoa. Chu Qin, begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu merasa takut di dalam kamar. Pak tua, di mana itu? Teriak wanita tua itu dengan penuh semangat. Di bawah meja, cepat, tepuk sampai mati. Lelaki tua itu tersentak dan berteriak. Aman, imbul lelaki tua itu. Jiangsu, Chu Qin, ahem, Jiangsu, jangan pedulikan, akan selalu ada kasus. Jiangsu tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, bahkan jika seorang pria dapat melindungiku, aku tidak ingin mencari pacar. Jiangsu menambahkan, karena, aku tidak ingin mencuci pakaian dua orang. Dan, siapa tahu dia tidak akan berada di malam hari. Dia mendengkur, dan bagaimana jika dia memukulku? Hahaha, apa ini? Chu Qin berkata sambil tersenyum, namun, aku juga mengerti bahwa kamu tidak terbiasa dengan kehidupan dua orang untuk saat ini, kan? Ya, Jiangsu mengangguk dengan lembut. Kalau begitu ini juga normal. Chu Qin tersenyum sedikit, tahu bahwa tidak mungkin untuk pergi sendiri. Jadi Chu Qin memilih untuk bertarung dengan cara berputar-putar dan mengubah topik pembicaraan. Jiangsu, berapa tingkat kekuatan rohmu saat ini? Apa posisi di istana jiwa bela diri? Kembali ke konsekrasi agung, aku sekarang berada di level 37. Aula Wuhun, diaken keliling. Jiangsu menjawab, aneh, istana Wuhun, mengapa kamu mengirim seorang guru roh penyembuh untuk keluar dan melakukan tugas? Chu Qin bertanya, bagaimana kamu bertemu dengan para bajak laut? Saya melamarnya atas inisiatif saya sendiri. Jiangsu melirik keluar rumah dan menjawab, tugas kita adalah menemukan kakek dan nenek yang hilang di laut. Tetapi kami diserang oleh binatang buas jiwa laut dan kapal itu hampir hancur. Bajak laut bermata satu menyelamatkan kami dan berkata bahwa kami dapat menaiki perahu layar dan kembali ke benua Douro. Jadi seperti ini, kalau begitu, kamu sedikit tidak adil kepada orang lain. Chu Qin mengangguk. Baiklah, terima kasih telah menyelamatkanku. Jiangsu menjawab, tapi, teman-temanku. Lagi pula, Jiangsu, tingkat kekuatan jiwamu terlalu rendah. Kalau tidak, mustahil untuk tidak berdaya melawan seorang raja jiwa biasa. Chu Qin menjawab, ya, Jiangsu menggigit bibir merahnya dengan ringan, matanya menjadi gelap, tapi, bakatku terlalu buruk. Lalu, apakah kamu ingin meningkatkan kekuatan jiwamu dengan cepat? Chu Qin bertanya, bagaimana caranya? Mata indah Jiangsu terbuka, sangat sederhana, sembahlah aku sebagai guru. Chu Qin tersenyum,
Jiangsu tercengang sejenak, mengira bahwa dia salah dengar. Pemujaan yang agung, kau membiarkanku memujamu sebagai guru. Ya, Chukin mengangguk dan berkata. Melihat ekspresi terkejut Jiangsu, inilah yang ingin dilihat Chukin. Ya, pemujaan yang agung, bakat dan levelku sangat rendah. Apakah akan merugikan prestisemu untuk mengunjungi gurumu? Jiangsu khawatir. Pertama, aku tidak punya guru. Kau seharusnya menjadi satu-satunya muridku saat ini. Kedua, reputasiku bernilai beberapa dolar, dan aku hanya melakukan apa yang aku inginkan. Chukin tidak mengatakan sesuatu yang salah, meskipun Zi Zhenzu, Sueke, Su Xiyun, dan Su Yichen semuanya adalah muridnya, tetapi mereka sekarang dianggap sebagai guru. Jiangsu, katakan saja, ya atau tidak. Tanya Chukin, apakah itu benar-benar mungkin? Jiangsu bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Chukin, sosok yang tak tertandingi, akan dapat mengambil jiwa kecilnya yang berdaulat sebagai murid. Sementara Moji, aku menyesalinya. Chukin tersenyum. Guru telah disembah, dan Anda akan disembah oleh Jiangsu. Jiangsu segera berlutut dan berkata,